Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan pengolahan sinyal. Kali ini materi kita adalah tentang phase Fourier transform atau biasa yang disingkat sebagai FFT ya. FFT sendiri nanti ada beberapa versi, ada yang menyebutnya juga sebagai DFT, juga nanti kemudian melakukan proses pengolahan dengan DCT. Sinyal sebagai representasinya itu kan biasanya ditunjukkan di dalam domain waktu ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini adalah representasi sinyal di dalam domain waktu. Cukup memenuhi untuk jenis sinyal tunggal ya. Tapi kemudian kalau di dalamnya ada banyak sinyal ya, seperti contohnya adalah gelombang persegi seperti ini. Maka untuk sinyal majemuk, terlebih jika komposisinya cukup kompleks, pengukuran dalam ranah waktu akan menyulitkan perhitungan karena tidak nampak ya bedanya yang mana. Maka lebih nampak bedanya kalau itu kemudian direpresentasikan ataupun diukur di dalam ranah frekuensi. Termasuk di dalamnya adalah noise ya. Noise itu biasanya ada banyak gelombang frekuensi yang saling tumpang tindih di situ, di mana di sini amplitudenya kadang-kadang juga ada yang cukup besar, frekuensi dan fazanya acak ya, atau bahkan ketiga-tiganya acak, sehingga akan sulit kalau kita mau melakukan filtering atau membuangnya kalau kemudian analisisnya hanya kita lakukan di dalam domain waktu saja. Kalau itu kemudian kita bawa ke dalam domain frekuensi, maka akan terlihat di situ nantinya. Nah, contohnya di sini, nah ini adalah signal plus noise. Nah, yang kita perlukan adalah mengetahui noise-nya itu sebarannya pada frekuensi yang mana. Nah, ini adalah perbandingan dari sisi domain waktu dan domain frekuensi. Kalau kita lihat sinyal itu dari domain waktu, nah, akan kelihatan seperti ini ya, ini dari domain waktu. Kalau digabung outputnya adalah seperti ini. Nah, di sini kita hanya bisa lihat apa namanya gabungannya ya. Tapi kalau secara di dalam bentuk sinyal itu sebagai sinyal yang individu itu tidak akan nampak karena semuanya tergabung menjadi satu seperti ini. Walaupun sebenarnya sinyal itu adalah tersusun atas 3 hal seperti ini. Sinyal dengan frekuensi rendah, menengah, dan yang frekuensi tinggi. Tapi kalau itu di dalam domain frekuensi, semuanya akan nampak sebagai sinyal yang terpisah. Nah, ini adalah satu frekuensi tersendiri, satu frekuensi tersendiri, dan satu frekuensi sendiri. Nah, semuanya kelihatan. Jadi, misalkan kita ingin membuang frekuensi yang high ini saja, nah, maka di situ kita bisa mendesain high pass filter. Tapi kalau di dalam domain waktu tidak nampak bedanya dari ketiga sinyal tersebut. Nah, termasuk ini juga ya. Jadi sinyal itu sebenarnya di dalamnya kan ada 3 informasi. Yaitu ada frekuensinya berapa, kemudian besarannya berapa, terus jenisnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini amplitudonya. Nah, ini kalau digabung bentuknya menjadi seperti ini. Sehingga akan sulit kalau kita lihat. Ya, ini kan ini gabungannya ya. Ini kita tampilkan secara bersamaan di dalam domain waktu. Terus kemudian ini kalau dijumlahkan sesuai dengan poin waktunya masing-masing. Sedangkan yang ini adalah dari sisi frekuensinya. Nah, dari sisi frekuensinya di situ masing-masing terlihat sebagai frekuensi yang berbeda. Ini adalah yang frekuensi yang rendah, frekuensi menengah, dan frekuensi tinggi. Nah, kalau di dalam domain frekuensi akan terlihat. Tapi kalau di domain waktu semuanya akan bercampur menjadi satu. Oke. Transformasi Fourier tujuannya itu nanti adalah menguraikan sinyal yang
tergabung menjadi satu di dalam domain waktu. Dengan cara apa? Nah, dengan cara dipisahkan sesuai dengan nilai frekuensinya masing-masing. Contohnya ini ada yang frekuensinya rendah, ada juga yang frekuensinya tinggi, ada juga yang frekuensinya menengah. Sehingga kalau di dalam spektrum frekuensi akan muncul masing-masing di sini. Ini yang high pass, kemudian ini adalah yang low pass seperti ini. Nah, ini akan nampak di dalam spektrum frekuensinya. Nah, sinyal pada umumnya diukur di dalam ranah waktu, tetapi seringkali diperlukan spesifikasi spektral dalam ranah frekuensi untuk analisa ataupun untuk membedakan setiap sinyal tersebut. Analisis dan sintesis sinyal akan lebih mudah dilakukan pada ranah frekuensi karena besaran yang paling menentukan suatu sinyal adalah frekuensi. Untuk sinyal yang periodik bisa dianalisis menggunakan deret Fourier. Untuk sinyal yang tak periodik bisa dianalisis dengan menggunakan discrete Fourier transform. Apa itu yang kemudian disebut sebagai discrete Fourier transform ataupun DFT? Nah, di sini secara matematis bisa kita lihat persamaannya. Jadi prinsip DFT itu adalah mentransformasikan atau mengalih bentuk sinyal yang semula analog menjadi diskrit di dalam ranah waktu dan kemudian diubah di dalam ranah frekuensi. DFT digunakan untuk menghitung magnitude spektrum frekuensi sinyal, banyak digunakan pada digital signal processing. HK sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan N-1, HN E min J 2 Pi NK dibagi dengan N untuk 0 untuk K lebih dari sama dengan 0 dan K kurang dari sama dengan N-1. Nah, itu merupakan perhitungan untuk melakukan proses DFT-nya. Dengan HN adalah sinyal masukan diskrit dan HK adalah magnitude frekuensi, N jumlah runtun masukan diskrit, sehingga bisa jadi nanti jumlah N menjadi sangat besar. Nah, untuk itu diperlukan suatu algoritma yang bisa mempercepat perhitungannya. Transformasi menggunakan DFT bisa sangat rumit, kompleks, dan memerlukan jumlah komputasi yang sangat besar. Jumlah komputasi DFT sama dengan N kuadrat. Nah, itu adalah jumlah yang sangat besar. Gitu ya. Nah, sehingga untuk itu kita memerlukan metode alternatif supaya bisa dihitung dengan cepat, tetapi resource yang diperlukan tidak terlalu besar. Nah, untuk mengatasinya, maka digunakanlah phase Fourier transform ya. Yang jumlah komutasinya hanyalah N log 2 dari N saja. Jadi relatif bisa mempercepat proses perhitungannya tadi itu. Nah, bisa kita lihat di sini FFT itu merubah dari bentuk waktu ke frekuensi, sedangkan IFFT atau inverse FFT itu adalah kebalikannya, dari frekuensi kembali ke dalam domain waktu. Jika nilai W sama dengan E pangkat J2Pi N, maka persamaannya dituliskan H1K sama dengan sigma N sama dengan 0, N-1 Hn W NKN untuk K kurang dari sama dengan 0 dan K kurang dari N-1 ya. Jadi untuk K lebih dari sama dengan 0 dan K kurang dari sama dengan N-1. Untuk runtun bernomor genap H0, H2, H4 sampai dengan H-2 dan runtun bernomor gasal H1, H3,
atau sampai dengan Hn-1, maka kedua runtun berisi N plus 2 min titik. Ya, artinya kan pasangan bersebelahan. Runtun genap bisa ditandakan dengan H2N dengan N sama dengan 0 sampai dengan N per 2 min 1. Sedangkan runtun gasal menjadi H2N min 1. Maka persamaan 1 bisa ditulis ulang menjadi H1K sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan N per 2 min 1 H2N WNK per N ditambah dengan sigma dari N sama dengan 0 N per 2 min 1 H2N plus 1 W22N plus 1K N sama dengan sigma dari N sama dengan 0 N min 1 H2N W2N ditambah WK sigma dari H2K dan seterusnya itu ya. Jadi nilai itu berlaku untuk K lebih dari sama dengan 0 dan K kurang dari sama dengan N-1. Nah, sehingga dalam bentuk phase Fourier transform nantinya itu bisa kita lihat di sini bahwa WNK N adalah WNK sama dengan WNK N per 2. HK sama dengan sigma dari N sama dengan 0, N per 21, H2N, WNK N per 2 ditambah WKN, sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan N per 2 min 1, H2N plus 1 WNK. Nah, dalam bentuk algoritma silangnya bisa kita lihat bahwa nanti H11 sama dengan H21 W28 H22. Ya, jadi nanti di sini istilahnya semacam perkalian silang gitu ya, supaya nanti bisa menghasilkan proses yang lebih cepat di situ. Nah, ini yang untuk 2 saja, A dan B untuk yang 2, sedangkan C dan D untuk yang indeksnya lebih banyak. Selanjutnya dengan menggantikan ini, maka persamaannya menjadi bentuk HK ini, maka bisa susun sebuah algoritma kupu-kupu atau sering disebut sebagai butterfly FFT ya, karena di sini bentuknya menyerupai sayap dari kupu-kupu. Sebenarnya itu adalah perkalian silang untuk mempercepat proses perhitungan. Nah, dengan menggunakan FFT bisa kita lihat perbandingannya. Untuk N sama dengan 4, N log 2 sama dengan 2, perkalian kompleks 16, penambahan kompleks 16. Di sini perkalian kompleksnya cuma 4, penambahan kompleksnya cuma 8. Kemudian untuk yang N-nya sama dengan 8, nah di sini cuma 3, perkalian kompleksnya adalah 64, ini adalah 56, ini 12 dan 24. Akan sangat kelihatan begitu nilainya membesar. Ya. Untuk 10, ini N-nya adalah 1024, perkalian kompleksnya menjadi lebih dari 1 juta, penambahan kompleksnya juga lebih dari 1 juta. Nah, dengan FFT perkalian kompleksnya adalah 5112 dan 10.240. Jadi sangat kelihatan bedanya. FFT mengandung N per 2 log 2 perkalian kompleks dibandingkan dengan N kuadrat pada DFT, sehingga penghematan perhitungan dalam perkalian kompleksnya menjadi sangat besar ya. N kuadrat dikurangi dengan N per 2 log 2N. Masing-masing kupu-kupu berisi 2 penambahan kompleks sehingga FFT membutuhkan N log 2 dibandingkan dengan N dikalikan N-1 untuk DFT, sehingga penghematan penambahan kompleksnya adalah N dikalikan N-1 dikurangi N log 2N. Jadi kelihatan memang beda di sisi prosesnya di situ.
Pada pertengahan 60-an, J.W. Cooley dan J.W. Tukey merumuskan teknik perhitungan phase fourier transform yang lebih efisien, sehingga disebut sebagai FFT, algoritma yang efisien untuk menghitung transformasi Fourier diskrit ataupun inverse-nya. Kata phase digunakan karena formulasi FFT jauh lebih cepat dibandingkan metode transformasi Fourier biasa. Misalnya, FFT memerlukan 1000 operasi matematik untuk data dan 1000 untuk observasi, yaitu 100 kali lebih cepat dibandingkan teknik perhitungan konvensional. Dengan perkembangan komputer, teknik FFT untuk analisis data menjadi populer dan merupakan salah satu metode baku di dalam analisis data, terutama di sisi frekuensi. Nah, dengan menggunakan FFT, bisa dihasilkan spektrum frekuensi dan amplitudo dengan cepat, ya. Jadi dari gabungan ini bisa kita lihat mana yang frekuensi rendah dan mana yang frekuensi tinggi dan nilainya berapa. Dengan FFT, maka spektrum komponen utama sebuah sinyal yang kompleks bisa diketahui dengan mudah sehingga pengolahan sinyal-sinyalnya bisa dilakukan dengan baik. Terutama kalau kita mau melakukan proses filtering, di situ bisa kita lihat ada 3 komponen utama frekuensi, ini ya, 1, 2, dan 3. Nah, maka selain itu bisa kita redam. Jadi kalau kita dari seperti ini, kita bisa membuat 3 buah bandpass filter, gitu ya, pada frekuensi 100, 200, dan 350. Atau kalau nggak gitu ya bisa kita buat jadi satu, kita tinggal hilangkan yang frekuensi tingginya. Nah, untuk proses kompresi data dengan menggunakan FFT, sinyal sebuah alat musik kiri dianalisis dan menghasilkan spektrum jamak. Dengan melakukan tes loading pada amplitudo, maka bisa dihasilkan sinyal tunggal tanpa banyak mengubah sinyal aslinya. Nah, jumlah data menjadi lebih sedikit. Nah, jadi kita membuang komponen frekuensi yang tidak dibutuhkan. Nah, contoh dengan menggunakan MATLAB, N sama dengan 1024 jumlah titik operasinya, Y adalah FFT YN, jadi N-nya adalah 1024, Y kecil adalah sinyal masukan nantinya di situ ya. Y adalah absolut dari Y1 length, hanya mengambil setengahnya saja untuk mempercepat perhitungan. F sama dengan Fs per 2 line space, menentukan nilai frekuensi masukannya. Kemudian figur plot, nah di situ akan menampilkan yang sebelah kiri, yang biru ini ya. Yang ini adalah dari domain waktu, yang ini adalah dari domain frekuensi. Terlihat ada 3 buah frekuensi yang dominan ya. Implementasi FFT, nah bisa dipakai untuk banyak hal. Misalkan di situ adalah untuk mengukur temperatur relatif, misalkan frekuensinya seperti apa, maka kita bisa melihat frekuensi dominannya. Ataupun untuk melihat karakteristik dari grafik curah hujan, jadi dominan di bulan apa, frekuensinya seperti apa, ataupun bisa kita juga gunakan untuk menganalisa dari kekuatan jembatan berdasarkan getaran yang berlaku di situ. Ilmu statistik mempelajari prediksi sifat-sifat aliran air sungai, analisa curah hujan, klimatologi, dan sebagainya ya. Jadi bisa dipergunakan di situ. Nah, ataupun di sini di BMKG menyatakan besaran refleksivitas energi yang kembali dari objek yang tergantung pada ukuran bentuk dan komposisi objek. Radar cuaca menampilkan lokasi dan intensitas refleksivitas dari target meteorologi seperti daerah yang hujan dan badai ya. Jadi situ juga bisa kita lihat dari sisi frekuensi sinyalnya. Implementasi FFT, nah di sini misalkan bisa kita pergunakan untuk melihat pada orang. Jadi misalkan kalau sekarang misalkan dipakai untuk melihat sebaran panas seseorang ya. Jadi bisa kita gunakan untuk pencegahan penyebaran COVID. Pada bidang telekomunikasi, analisis sinyal majemuk yang ditangkap oleh sebuah sinyal antena BTS
dilakukan analisis 3 dimensi, radiasinya, sebuah antena, rancangan filter untuk menekan noise, penguat berpita lebar, dan sebagainya. Atau data jantung di sini ya, dari sisi waktu dan sisi frekuensinya. Nah, terlihat di situ area sebarannya dari misalkan 10 kHz, terendahnya adalah 300 Hz. Nah, atau di sini untuk mempelajari bentuk wajah ya, berdasarkan dari spektrum frekuensi yang dikembalikan. Misalkan itu adalah signal noise-nya 10, signal noise-nya 2, signal to noise-nya 1, signal to noise-nya setengah. Jadi semakin besar perbandingan antara signal to noise rasionya, maka nanti bisa kita lihat gambar yang lebih bagus. Pengumpulan citra digital, pengenalan citra menentukan kemunculan intensitas pixel dengan area tertentu, menilai sebuah kedekatan template dengan citra yang diuji, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini juga application read geometry of face, jadi melihat wajah itu tinggal kita bagi menjadi beberapa area. Misalkan pojok kiri kanan mata, hidung, pojok bibir ya. Points are transferred to database and algorithm number. This is a stored unique face ID by application. The face ID mapped with individual detail and his identity as create. Jadi setiap orang itu wajahnya memiliki karakter tertentu. Salah satunya bisa dilihat dari bentuk mukanya, titik tengah hidung, mata kanan kiri, dan mulut. Bagaimana secara proses perhitungannya? Nah, misalkan di sini adalah untuk transformasi Fourier satu dimensi. Dirumuskan bahwa transformasi Fourier satu dimensi dinyatakan sebagai f omega sama dengan sigma dari minus tangga sampai dengan positif tangga ft e j omega t dt, di mana f omega adalah fungsi dalam domain frekuensi, omega adalah frekuensi radial di antara 0 sampai dengan 2pi, atau dapat dituliskan omega sama dengan 2πf. Untuk transformasi Fourier diskrit adalah model transformasi Fourier yang dikenakan pada fungsi diskrit dan hasilnya juga diskrit. DFT adalah FK sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai dengan N, Fn E J 2 pi KNT dibagi dengan N besar. DFT seperti rumus di atas dinamakan dengan DFT satu dimensi. DFT banyak digunakan dalam aplikasi pengolahan sinyal ya. Jadi bukan hanya satu dimensi aja ya. Ada juga yang dua dimensi. Ya, cuma kalau dua dimensi kan larinya ke image. Nah, kalau satu dimensi lebih cocok untuk yang elektronika ataupun luaran dari sensor ya. Contoh soal 1, diketahui dalam bentuk diskrit Fn sebagai berikut. Suatu sinyal diskrit bernilai 1 untuk N sama dengan 0 sampai dengan 3. DFT dengan T sama dengan 1 dari fungsi Fn di atas adalah untuk K sama dengan 0, Fn E J omega T dari N 0 sampai dengan 3 Fn sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Sehingga F1 adalah N sama dengan 0 sama dengan 3, Fn E J 2πn per 4. Ya, kemudian kita masukkan 0 sampai dengan 4 di situ, Fn min setengah Gt, K2 F2 sigma dari 0 sampai 3 fungsi NEJ omega T, dan K3 adalah F3 sigma dari Fn J omega T di situ ya. Nah, jadi akan kelihatan bahwa hasil dari DFT untuk T periode sampling yang berbeda juga akan berbeda, sehingga dalam proses perhitungan DFT penentuan nilai T juga merupakan perhatian penting. Sebagai acuan dapat digunakan aturan frekuensi Nyquist bahwa frekuensi sampling minimal adalah 2 kali frekuensi informasi data, atau dengan kata lain periode sampling maksimal setengah kali periode dari nilai fungsinya. Contoh yang kedua, diketahui suatu sinyal seperti di atas itu ya. Jadi saat 0 bernilai 1, saat 1 bernilai 2, bernilai 2 lagi, berarti nilainya kan 1, 2, 2, 1, 1,
2, 2, 1, dan seterusnya. Jadi FK sama dengan sigma N sama dengan 0, FNEJ 2T sama dengan per 8. Sehingga hasil DFT di atas adalah untuk K sama dengan 0. Hasilnya adalah 12, 1 adalah 0, 2 adalah min 2J, 3, 4, dan 5 adalah 0, 6 adalah min 2 plus 2J, dan plus 7 adalah 0. Terlihat bahwa hasil dari DFT adalah bilangan kompleks yang terdiri dari unsur real dan imajiner, sehingga dapat dipisahkan dalam unsur real dan imajiner sebagai berikut. Untuk K sama dengan 0, realnya adalah 12 dan K-nya adalah IM-nya adalah 0. Kemudian untuk K sama dengan 2, realnya minus 2, imajinernya juga sama min 2. Berlaku juga untuk 6 dan 0 untuk yang selain itu. Jadi ada perbedaan bagian real dan bagian imajiner. Nah, sehingga nantinya bisa kita hitung untuk magnitude dan fasanya dengan rumusan FK sama dengan real dari FK kuadrat ditambah dengan imajiner FK kuadrat, dengan sudutnya adalah arkes tangan di situ FK IMFK dibagi dengan realnya. Nah, bila DAT dihitung untuk sampai dengan 0 sampai dengan 15, maka hasilnya K sama dengan 0 adalah 12, 2 adalah min 2 min 2J, 6 adalah min 2 plus 2J, 10 adalah min 2 min 2J, 14 adalah min 2 plus 2J. Ya, jadi kelihatan bentuk pasangannya di situ. Terlihat terjadi pengulangan hasil. Hal yang disebabkan proses DFT memang mengakibatkan terjadinya periodik. Ini sebagai akibat dari adanya unsur radial 2pi dalam bentuk transformasi Fourier, sehingga dalam proses perhitungan DFT perhitungan cukup setengah periodik saja, dan perhitungan nilai yang kemudian dinamakan sebagai FFT atau Phase Fourier Transform. Oke. Jadi untuk FFT sendiri adalah teknik perhitungan cepat dari DFT. Untuk pembahasan ini akan dijelaskan hanya cukup di satu dimensi ya. 2D adalah pengembangan dari 1D. FFT adalah DFT dengan teknik perhitungan yang cepat dengan memanfaatkan sistem sifat periodikal dan transformasi Fourier. Perhatikan definisi dari DFT. FK sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai dengan N. Fn E min J 2 pi KT dibagi dengan N, atau dapat dituliskan di situ sebagai FK sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai dengan N, Fn cos 2 pi NKT dibagi dengan N, dikurangi dengan J sigma N sama dengan 1 sampai dengan N, Fn sin 2 pi NKT per N. Sehingga perlu dilihat di dalam bentuk cosinus di atas, bahwa nilai fungsi cosinus untuk setengah bagian di sebelah kiri atau bagian sebelah kanan dapat dikatakan bahwa nilai fungsi cosinus untuk setengah periode adalah kebalikan horizontal shift dari nilai setengah periode sebelumnya, atau dapat dituliskan sebagai cos T per 2 min X sama dengan min cos X untuk nilai X lebih dari 0 dan T dan X kurang dari T per 2. Nah, sehingga untuk gambar di atas, untuk sinus satu periode, nilai fungsi sinus untuk setengah periode adalah kebalikan dari nilai setengah periode yang sebelumnya. Ini maksudnya ya, kan setengahnya ya, maaf. Nah, ini kan berkebalikan ya. Sehingga sin xt per 2 sama dengan min sin x untuk x lebih dari 0 dan kurang dari t per 2. Dari kedua sifat di atas, maka perhitungan DFT dapat disederhanakan dengan cukup menghitung setengah periode saja, sedangkan setengah periodenya dapat dihitung dengan menggunakan rumusan F(X) T per 2 sama dengan real dari Ft per 2 min X sama dengan J imajiner Fx ya. Nah, sehingga dari contoh soal sebelumnya, untuk K sama dengan 0,12, K2 sama dengan min 2, min 2J, dan seterusnya. Untuk mengisi hasil tersebut diperlukan 8 kali 8 kali proses perhitungan looping. Bila dihitung dengan menggunakan FT seperti atas, maka diperoleh 5 kali 8 ditambah 4, 44 kali perhitungan. Hal ini akan sangat menghemat perhitungan. Tentunya dengan pertambangan ukuran data, maka pada kecepatan akan menjadi semakin terasa. Untuk N buah data
maka DFT memerlukan N kuadrat kali perhitungan dan FFT memerlukan N per 2 ditambah 1 XN ditambah N per 2 kali perhitungan saja. Jadi misalkan jumlah data sama dengan N sama dengan 100, maka nilai DFT diperlukan 100 dikalikan 100 atau 10.000 kali perhitungan. Dengan FFT cukup dilakukan 5 dikalikan 100 ditambah 50, hasilnya adalah 5.150 atau hemat sampai dengan 50%. Proses FFT di atas adalah proses DFT dengan dibagi menjadi dua bagian. Sebenarnya hal ini masih bisa dilanjutkan dengan memperhatikan kembali sifat dari fungsi sinus dan kosinus pada setengah bagiannya, seperempat bagian, dan seterusnya. Sehingga prosesnya bisa menjadi lebih cepat. Ya. Jadi kalau kita lebih cepat, ya proses pelipatannya digandakan. Contoh proses perhitungan FFT sebagai berikut. Hitung dengan cara DFT, K sama dengan 0, maka F0 sama dengan 12 0J. Untuk K sama dengan 1, 0. Untuk K sama dengan 2, min 2, min 2J. Untuk K sama dengan 3, F3 sama dengan 0, F4 pun sama-sama dengan 0, karena dia ada di tengah. Sedangkan untuk K5, F5 adalah real F3 dikurangi IM F1 sama dengan 0,0, 0 plus 0. F6 adalah real F2 min, imajiner dari F2 sama dengan min 2 plus 2. Sehingga untuk K7, F7 adalah real dari F1 dikurangi dari imajiner F3 sama dengan 0 ditambah dengan 0J. Nah, dalam bentuk transformasi kosinus diskrit, maka disebut juga sebagai DCT adalah model transformasi Fourier yang dikarenakan pada fungsi diskritnya hanya mengambil bagian kosinus dari eksponen kompleksnya saja. Hasilnya juga diskrit. DCT didefinisikan sebagai FK sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan N. Fungsi N adalah cos 2pi NK per E. Berbeda dengan DFT yang hasilnya berupa variabel kompleks dengan bagian real dan imajiner, maka hasil DCT dapat berupa real tanpa adanya imajiner. Hal ini banyak membantu karena dapat mengurangi perhitungan. Dalam DCT, nilai magnitude adalah hasil dari DCT itu dan tidak diperlukan fase. DCT seperti rumus di atas digunakan untuk DCT satu dimensi. DCT seperti ini banyak digunakan dalam pengolahan sinyal digital. Ya. Nah, contohnya di sini diketahui suatu sinyal step di situ ya, 0 sampai dengan 3. K sama dengan 0 adalah F sama dengan 0, N3, Fn cos theta. Sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan 3 untuk fungsi Fn ya. Nah, sehingga nanti didapatkan nilainya adalah 4. Kemudian untuk K1-nya F1 Fn cos 4pi N per 4, hasilnya adalah 0, dan lainnya juga hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, contoh yang kelima, untuk sinyal diskrit dengan gambar yang sama seperti gambar 5 tadi ya. DCT dengan T sama dengan 1 dan fungsi Fn di atas adalah Fk sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan 7, Fn cos 2pi 2n pi k per 8 sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan 7, Fn cos n pi k per 4. Sehingga hasil DCT di atas adalah ini ya, sama N 12, 2 adalah 12, dan 6 adalah sama 12. Nah, secara grafik dapat digambarkan di situ hasil plottingnya 12 minus 2 dan minus 2 kembali, karena di tengah-tengahnya ada nilai 0 di situ. Oke, seperti itu. Nanti bisa dicoba lagi untuk model-model latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.